Mondok Developer merupakan rangkaian kegiatan selama 4 sesi yang dimulai tanggal 24 Februari yang insya Allah dengan berbagai materi yang disampaikan akan dapat menambah wawasan kepada para pengusaha ataupun masyarakat yang memiliki ketertarikan usaha di bidang properti, khususnya di rumah subsidi. Data dari Kemen PUPR menunjukkan bahwa backlog atau target atau rumah tangga yang belum memiliki hunian itu masih banyak. Di data terakhir itu sekitar 16,4 juta dan mayoritas itu berada di segmen menengah ke bawah. Artinya kemudian dalam konteks kebangsaan, kenegaraan, bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar hidup dari warga negara. Di sisi lain, di sektor ekonomi, menjadi pengusaha perumahan di sektor rumah subsidi masih terbuka lebar. Apalagi dengan adanya sinergi yang baik antara pengusaha, pemerintah, terus kemudian dunia perbankan dan masyarakat, diharapkan dalam jangka panjang nantinya pemenuhan kebutuhan rumah kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan rumah yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu kegiatan ini diadakan oleh Himpunan Pengembang Nusantara dengan harapan bahwa kita dapat menjalankan sumbangsih dalam proses pembangunan negara yang kita cintai ini. Tentunya beberapa anggota Himpunan Pengembang Nusantara yang selama ini berkecimpung di rumah subsidi, untuk Pak Agus, saya dapat beberapa titipan, beberapa masalah, misalnya sosialisasi yang belum merata sehingga perubahan regulasi selalu terjadi stuck di level teknis di daerah, sehingga menyulitkan bagi kami para pengusaha untuk menyesuaikan dengan cepat. Kami butuh adaptasi, contohnya dari perubahan IMB ke PBG hari ini juga belum ada titik terangnya. Yang kedua, adanya pengklasifikasian subsidi seperti halnya BP2BT untuk pengusaha non fixed income dan FLPP untuk yang fixed income, artinya masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa lagi milih hak skema yang cocok untuk mereka. Yang ketiga, ini yang sering kami hadapi sebagai pengusaha di lapangan, tidak selarasnya program masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema analisa perbankan, di mana sektor-sektor informal yang secara keuangan mempunyai kemampuan untuk membayar cicilan, yaitu mengakses produk-produk perbankan dalam memiliki rumah, tapi karena mereka tidak qualified dari segi analisa perbankan sehingga tidak masuk bisa mengakses produk perbankan tersebut. Demikian awalan dari saya. Terima kasih kepada segenap tokoh yang hadir, Pak Agus Suherman, Pak Alfian Arif, Mbak EM. Terima kasih kepada segenap peserta. Monggo dinikmati, kita bareng-bareng berproses. Semoga forum ini memberikan kemanfaatan. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arwani Rahmat Pitoko atas sambutannya. Meningkat opening speech selanjutnya akan disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI, yakni Bu Neng EM Marhamatul Fahiz MM. Beliau merupakan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2005 dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dan pernah menjabat sebagai tenaga ahli DPR RI pada tahun 2010 sampai 2014. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII Kopri pada tahun 2007 sampai 2010. Dan langsung saja dengan hormat kepada Bu EM, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu.
yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran pengurus Hipnu yang dinakodai oleh sahabat Arwani Rahmat Pitoko, yang saya hormati dan yang saya hormati dari Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan yang malam ini diwakili oleh Pak Sulaiman ya. Pak Heri tidak hadir. Terus kemudian Pak dari BP Tapera juga yang saya hormati dan saya banggakan, dan tentu saja seluruh sahabat-sahabat para pelaku usaha di bidang properti. Dan sahabat-sahabat adalah bagi saya sebenarnya itu adalah pahlawan ya, yang ikut membantu tugas kenegaraan yang ini memang harusnya dilaksanakan oleh negara, karena kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pembukaan maupun di dalam pasalnya jelas bahwa tugas negara itu diantaranya untuk mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan. Kalau kita bicara mensejahterakan berarti yang pertama adalah kebutuhan primer dipenuhi. Kebutuhan primer yang pertama ada kebutuhan papan, kedua pangan, dan kemudian sandang. Kebutuhan papan inilah yang kemudian hari ini sahabat-sahabat dari Hipnu ikut membantu mewujudkan tugas-tugas kenegaraan tersebut. Oleh karena itu saya kira negara pun wajib untuk memfasilitasi sahabat-sahabat Hipnu ini. Ini kan jelas tertuang juga di dalam Undang-Undang 45 pasal 28 yang mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini di dalam Undang-Undang Dasar yang mana itu adalah menjadi acuan undang-undang yang ada di Indonesia dalam hal penyelenggaraan kenegaraan. Ini tidak konstitusi ya. Konstitusi tertinggi, karena undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar seperti itu. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh sahabat Arwani Pitoko bahwa data BPS menunjukkan backlog kita itu sampai 16 juta ya, 16.400. Nah, sedangkan pemerintah hari ini hanya mampu memfasilitasi menyelenggarakan perumahan itu sekitar 500.000 per tahunnya. Jadi kalau misalkan pemerintah mampunya sekitaran 500.000 per tahun, maka bisa kita bayangkan, bisa kita kalkulasikan bahwa untuk bisa menutupi backlog aja kita membutuhkan waktu 32 tahun lebih. Bayangkan. 32 tahun lebih itu waktu yang amat sangat lama, otomatis generasi Z itu sudah mulai tumbuh lagi ketika kita menutupi, tapi generasi baru ini sudah tumbuh dan mereka sudah menikah dan kebutuhan akan rumah itu juga akan muncul kembali seperti itu. Jadi mau tidak mau saya kira negara dalam hari ini yang mendapat amanah tugas secara eksekusi adalah Kementerian PUPR bersama BP Tapera, tidak mungkin bisa melaksanakan sendirian, termasuk juga bank-bank yang ada. Itu juga tidak mungkin mampu melaksanakan tanpa melibatkan partisipasi civil society. Nah, civil society ini siapa yang kemudian mampu menyelenggarakan itu, mampu menutupi kebutuhan backlog tersebut, adalah diantaranya hadir saya kira sekarang adalah Himpunan Pengembang Nusantara. Oleh karena itu, walaupun misalkan ini kalau bisa ya masalah administrasi, izin dan sebagainya, itu negara itu harus mempercepat, karena jelas mereka membantu tugas-tugas kenegaraan, membantu Kementerian PUPR, membantu BP Tapera. Terus kemudian yang kedua, dari Kementerian PUPR juga berbagai program-program terkait itu, maka saya kira harus disinergikan. Mereka juga harus mendapatkan akses nih, para pengusaha-pengusaha muda di bidang properti ini. Dan bila perlu, justru Kementerian PUPR itu mempermudah sehingga banyak sekali justru mengkader, ya, menciptakan pengusaha-pengusaha baru di bidang properti ini, terutama dalam hal subsidi, rumah subsidi seperti itu. Karena tidak mungkin itu bisa dilakukan hanya pemerintah saja. Terus kemudian yang kedua terkait BP Tapera. Ini kan baru nih
ya, karena ketika saya masuk di Komisi 5, saya 2 periode di Komisi 5 ya, Pak Alfian, itu belum ada BP Tapera, dulu masih ada Bappertarum dan lain sebagainya gitu kan. Kita sebenarnya berharap, Pak, saya juga termasuk orang yang ikut merumuskan ya, mengkawal undang-undang sehingga BP Tapera itu ada. Saya sebenarnya berharap adanya BP Tapera ini kayak semacam OJK bagi bagi beberapa bank jasa finansial keuangan, dan saya berharap sebenarnya BP Tapera ini juga akan mempermudah ketika ya masyarakat yang tidak bankable tapi dia punya kemampuan gitu kan. Ini BP Tapera hadir. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya, Pak, waktu jadi TA ya. Waktu jadi TA waktu itu gaji saya 5 juta. Saya sangat ingin punya rumah, Pak. Beberapa kali simulasi ditolak dan lain sebagainya. Akhirnya saya kemudian putus asa, Pak. Ke BNI, ke ini simulasi ditolak lagi. Akhirnya rumah masih ngontrak. Akhirnya apa? Walaupun saya tidak punya garasi, akhirnya saya beli mobil. Karena untuk kepemilikan mobil itu lebih mudah. Padahal kalau kita bicara kebutuhan primer, mobil dengan rumah mana yang primer? Udah jelas rumah gitu kan, papan. Nah, harusnya pemerintah juga ada regulasi untuk mempermudah agar masyarakat bisa mengakses kepemilikan rumah itu lebih mudah ketimbang untuk memiliki kendaraan. Seperti itu hari ini macet, banyak hampir sekian ribu orang yang punya mobil tapi tidak punya garasi. Bayangkan. Akhirnya jalan-jalan menjadi macet, jadi tempat parkir dan lain sebagainya. Saya kira kalau tidak ada kebijakan di bidang finansial gitu kan untuk mempermudah bagaimana orang memiliki rumah, ya sulit juga. Padahal saya mampu, Pak, ya. Saya mampu, saya yakin itu mampu. Cuman karena TA waktu itu memang per tahun, tidak 5 tahun ya SK-nya, tapi di 1 tahun diperbaharui dan lain sebagainya. Dan saya berharap BP Tapera ini juga justru bisa mengakomodir, misalkan kalau mereka memang tidak bankable dan lain sebagainya, maka bisa kerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah, atau koperasi misalkan kalau Polri, tentara itu kan punya koperasi, terus juga beberapa koperasi organisasi itu juga kan biasanya ada. Nah, harusnya BP Tapera ini juga ikut memfasilitasi itu. Jadi ketika mereka tidak bankable, tetapi BP Tapera juga bisa asalkan mereka misalkan nabung di koperasi yang ada di dekat rumah, tapi banyak koperasi ini juga linked ya bekerja sama dengan BP Tapera. Nah, harapan saya terhadap BP Tapera itu justru pengalaman saya itu dengan ada yang BP Tapera, pengalaman saya waktu jadi tenaga ahli itu tidak terulang gitu kan, tidak dialami oleh TA-TA yang lain, tidak dialami oleh beberapa kaum milenial. Apalagi Pak, bayangkan di era milenial ya, di era 4.0 ini banyak sekali ya kaum muda itu yang tidak tertarik bekerja, yang misalkan terikat seperti itu. Mereka bekerjanya dengan memanfaatkan sosial media, dengan memanfaatkan online, misalkan tim kreator dan lain sebagainya. Itu banyak, Pak. Banyak. Nah, kalau misalkan dengan skema yang ada sekarang, mereka tidak bisa mengakses untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka berpenghasilan seperti itu. Nah, hal itulah yang kemudian harus dipikirkan. Kemarin sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman pengembang bahwa sebenarnya mereka juga ketika misalkan ada yang kredit macet, siap pengembang tersebut gitu kan membeli kembali rumah itu gitu. Nah, itu juga mungkin harus ditawar-tawaran, itu harus direspon gitu, Pak. Jadi ya karena apa? Kita bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sesuatu yang mudah mendorong orang beberapa mungkin apalagi kaum muda untuk berbisnis di bidang properti ini gitu. Bukan sesuatu, maka ketika ada teman-teman itu kita justru harus apresiasi dan diberi kemudahan-kemudahan, karena mereka juga menjalankan tugas dari kenegaraan ini, tugas konstitusional ya, itu jelas tugas konstitusional. Jadi harus kita apresiasi, dan tentu perlakuan ya terhadap pengembang yang sudah mungkin kayak Arey yang sudah bergabung, sudah mapan dan lain sebagainya, dengan perlakuan terhadap teman-teman yang baru ini harus berbeda. Justru mereka harus dipermudah, karena hari ini misalkan negara ini harus hadir nih di sini. Karena apa? Bank
Himbara ya, bank-bank milik negara ini justru sangat memanjakan pengusaha-pengusaha yang yang mereka justru sebenarnya sudah punya kemampuan yang sangat tinggi gitu kan. Padahal kalau kita bicara sumber keuangan bank itu dari siapa? Dari rakyat-rakyat kecil yang nabung itu gitu kan. Harusnya mereka juga menjadi domain yang dipertimbangkan, dipikirkan. Kalau misalkan ternyata regulasi finansial di perbankan itu tidak bisa diakomodir, maka saya kira PUPR, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur dan Perumahan bersama BP Tapera inilah hadir untuk itu. Saya kira itu Pak Agus Sulaiman, Pak Alfian Arif dari saya. Semoga kapan-kapan ketemu Pak ya, ngobrol ini dan lain sebagainya agar kita bantu negara ini ya. Tugas-tugas konstitusional itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau hanya oleh dua stakeholder tersebut, tapi harus bersinergi dengan berbagai stakeholder yang ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mohon maaf mungkin saya sampai di sini. Nanti karena saya akan berpindah tempat, kalau nanti ada sinyal hilang mungkin dengan sendirinya terlap, itu mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Enggak. Semoga sukses, mantap ya. Saya dukung teman-teman, saya senang banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian terlibat untuk kepentingan bangsa dan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Neng EM Marhamah Zulfahis MM atas sambutannya. Meningkat opening speech selanjutnya akan disampaikan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan PUPR yang sekaligus akan membuka acara dan akan diwakili oleh Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan oleh Pak Agus Sulaiman STMM. Pak Agus Sulaiman sendiri merupakan Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beliau lahir di Cianjur pada tanggal 27 Agustus tahun 1968. Dan beliau merupakan lulusan S1 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan juga S2 Manajemen Universitas Pajajaran. Dan mungkin langsung saja, dengan hormat kepada Bapak Agus Sulaiman STMM, disilahkan. Baik, Bu Mutiara sebagai master seremoni ya. Pertama-tama saya haturkan wilujeng ungi ya kepada Ibu Neng EM. Jadi alhamdulillah Bu Neng ya, kita sama-sama lahir di Cianjur, sekolah di Cianjur. Saya besar di Cianjur. Saya lahir dan besar di Cianjur, Ibu. Oh, mantap. Cuman saya sekolah S1 di Bandung ya, di ITB. Jadi alhamdulillah Ibu bisa silaturahim di acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Dirjen kami ya, Pak Heri TJ, yang kebetulan saat ini beliau masih recovery ya, karena baru sembuh dari COVID ya, 3 minggu yang lalu ya, baru sembuh dari COVID dan sekarang masih recovery. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon izin saya akan membacakan sambutan dari Pak Dirjen yang sudah disiapkan. Yang saya hormati Ibu Neng EM Marhamah Zulfahis selaku anggota Komisi 5 DPR RI, kemudian Bapak Komisioner BP Tapera yang saat ini kebetulan diwakili oleh Pak Alfian Arif. Apa kabar Pak Alfian? Sobat teman lama saya, beliau. Alhamdulillah sehat. Kemudian Pak Ketua Umum ya, DPP Himpunan Pengembang Nusantara atau HIPNU,
Pak atau Mas Arwani. Apa kabar Mas Arwani dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa secara virtual dalam acara Mondok Developer FLPP yang mengusung tema membangun ekonomi dari bisnis rumah subsidi dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menyampaikan sambutan di malam yang berbahagia ini. Hadirin, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pandemik COVID-19 telah memukul hampir seluruh sendi perekonomian di banyak negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Data terbaru mencatat angka positif rate kembali naik menjadi 17% pada bulan Februari tahun ini, di mana sebelumnya pada Desember tahun lalu sempat melandai di bawah 1%. Situasi ini kembali memaksa masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Namun demikian, sektor perumahan mampu menunjukkan eksistensinya dengan tumbuh positif dalam kurun 2 tahun terakhir. Salah satunya terlihat dari tingginya angka penyaluran rumah bersubsidi yang mencapai 287.981 unit melalui skema FLPP selama 2 tahun terakhir, dan 11.356 unit melalui skema BP2BT. Dengan adanya permintaan rumah subsidi yang cukup stabil selama masa pandemi, menyebabkan tidak sedikit para pengembang yang selama ini bermain di sektor rumah mewah ke atas mulai bergeser pada pembangunan rumah yang bersubsidi. Berdasarkan catatan kami, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 13.408 pengembang yang terlibat dalam pembangunan rumah bersubsidi. Namun pada tahun 2021 meningkat menjadi hingga 16.613 pengembang. Dan bahkan pada tahun ini, pada kuartal 1 tahun 2022, pengembang yang tercatat di catatan kami di Sikumbang itu sebanyak 17.057 pengembang. Beragam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR guna mendorong tumbuhnya sektor perumahan selama pandemi ini dapat dijadikan momentum yang tepat, tentunya untuk meningkatkan jumlah masyarakat untuk dapat memiliki rumah sendiri yang layak huni. Hadirin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, merespon kondisi tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional atau kita singkat dengan PEN, yang diantaranya berupa pertama peningkatan konsumsi dalam negeri, kemudian yang kedua peningkatan aktivitas dunia usaha, serta yang ketiga menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Dan khusus terkait sektor properti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat turut mendukung serta menginisiasi kebijakan yang diantaranya pertama memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau disingkat dengan PPN DPT sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 ya tahun 2022, di mana pada tahun ini insentif diskon pajak yang diberikan sebesar 50% untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah dan 25% untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas 2 miliar sampai 5 miliar rupiah. Tentunya ini di luar rumah KPR bersubsidi. Karena kalau KPR bersubsidi, PPN-nya itu sudah nol ya, karena diatur oleh PMK yang lain. Kemudian yang kedua, Kementerian PUPR juga menginisiasi Bapak Ibu sekalian penerapan masa transisi penerbitan PBG bagi pemerintah daerah yang belum memiliki Perda PBG. Kementerian PUPR
bersama dengan Kemendagri ya dan BKPM pada saat ini tengah menyiapkan surat edaran bersama Bapak Ibu sekalian yang intinya mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. Dengan demikian, nomenklatur izin mendirikan bangunan atau disingkat dengan IMB dalam Perda harus dibaca dan dimaknai sebagai PBG. Dan pelaksanaan retribusi untuk PBG menggunakan Perda yang mengatur retribusi IMB. Jadi surat edaran tersebut saat ini sedang sirkuler, sedang diproses penandatanganan antara Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, kemudian BKPM, dan insya Allah Ibu Menteri Keuangan juga akan menandatangani surat edaran bersama tersebut. Hadirin yang berbahagia, khusus tahun ini, ya tahun 2022, alokasi bantuan pembiayaan perumahan direncanakan dan sudah dialokasikan di dalam DIPA negara kita ya sebesar hampir 28 triliun rupiah yang meliputi 200 atau yang mampu ya menyalurkan atau membiayai KPR FLPP itu sebanyak 200.000 unit rumah. Kemudian KPR bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan sebanyak 22.586 unit dan subsidi bantuan uang muka sebanyak 200.000 unit rumah. Namun subsidi bantuan uang muka itu adalah suplemen Bapak Ibu sekalian untuk penerima manfaat FLPP. Kemudian selain program bantuan atau kemudahan perolehan rumah existing, KPR Tapera ya di tempat Pak Alpian sekarang itu bisa menjadi alternatif untuk perolehan rumah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, KPR Tapera itu akan fokus untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN yang ingin memiliki rumah pertama, di mana sebelumnya dana tabungan perumahan ASN tersebut dikelola oleh Bappertarum PNS. Jadi tempat Pak Alpian itu sekarang mengelola dua sumber dana Bapak Ibu sekalian. Yang pertama KPR FLPP, ya, yang kedua KPR Tapera. Yang KPR Tapera itu khusus untuk anggota atau khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk anggota BP Tapera. Kebetulan saat ini para anggotanya itu baru PNS ya, Pak Alpian ya. Tapi di tahap kedua akan ada perluasan kepesertaan yang mencakup Tentara Nasional Indonesia ya, TNI, kemudian Kepolisian Republik Indonesia, Polri, pekerja BUMN dan pekerja BUMD. Dan yang terakhir tahap ketiga akan ditujukan untuk para pekerja swasta dan masyarakat yang bekerja di sektor informal. Jadi tempat Pak Alpian itu ada dua nih Bapak Ibu sekalian ya, skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian ya untuk mendirikan atau membangun rumah bersubsidi. Satu KPR FLPP, satu lagi KPR Tapera. Kemudian dalam upaya memenuhi target yang sebagaimana tadi saya sebutkan ya, tentunya diperlukan keterlibatan dari seluruh pihak ya, baik pengembang perumahan ya yang tergabung dalam asosiasi perumahan, kemudian perbankan maupun pemerintah daerah, di mana tentunya setiap stakeholders memiliki peranannya masing-masing. Dan khusus untuk para pengembang perumahan, peran yang diharapkan tentunya berupa kemampuan ya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang dapat memenuhi kriteria atau standar layak huni ya yang sudah sebenarnya diatur oleh Permen PUPR ya yang dulu itu diatur oleh Permen Kim Praswil nomor 403 tahun 2002. Hal itu mempunyai tujuan ya untuk menepis anggapan bahwa rumah
yang bersubsidi merupakan rumah murah dengan kualitas yang kurang layak. Jadi sebenarnya itu Bapak Ibu sekalian yang kami mintakan ya dari teman-teman para pengembang ya, khususnya pengembang yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk dapat memenuhi kriteria atau standar layak huni. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara Mondok Developer FLPP pada malam ini. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kemudian tadi karena sudah dititip pesan ya dari Bu Mutiara Rizky sebagai Master of Ceremony, dengan demikian saya secara resmi membuka acara kegiatan pada malam hari ini dengan resmi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian keynote speech ya dari Pak Dirjen kami yang saya bacakan malam ini. Dan waktu setelah screen saya kembalikan ke Bu Mutia Rizky sebagai MC. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Sulaiman atas sambutannya dan yang telah membuka acara pada hari ini. Baik, meningkat opening speech selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Divisi Layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, yakni Bapak Alfian Arif SEMM. Bapak Alfian Arif ini lahir di Jakarta pada tanggal 5 Desember tahun 1987. Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen Keuangan dan S2 Manajemen Strategi Perbanas. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Dan langsung saja, tanpa panjang kata, dengan hormat kepada Bapak Alfian Arif, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar Pak Agus? Sehat? Pak Agus ini mentor saya Bu, dulu teman-teman. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Himpunan Pengembang Nusantara. Semoga Bang Ketum selalu dalam keadaan sehat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neng. Semoga Ibu Neng juga selalu dalam keadaan sehat, dan yang kami cintai dan yang kami banggakan, para anggota Asosiasi Pengembang Perumahan Nusantara. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, hingga kita pada malam hari ini dapat bertatap muka, berjumpa pikiran, dan berjumpa jiwa dalam Zoom meeting malam hari ini. Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat dan rahman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, sebenarnya ada salam dari Komisioner BP Tapera tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena ada kegiatan yang memang sangat mendesak yang harus dihadiri oleh beliau dan tidak dapat diwakilkan. Oleh karena itu beliau mengutus kami untuk menghadiri kegiatan Himpunan Pengembang Nusantara. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, tadi Pak Agus juga sudah menyampaikan terkait program-program yang ada dan pencapaian-pencapaian yang ada. Prinsipnya adalah BP Tapera hadir hari ini di tengah-tengah bangsa Indonesia sebagai badan yang mengelola dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP Tapera pun memiliki beberapa program.
Ada dua program unggulannya. Yang pertama adalah KPR Sejahtera FLPP yang tadinya dikelola oleh BLU PPDPP, sekarang sudah dikelola oleh BP Tapera. Kemudian yang kedua ada program BP Tapera. Ada 3 program unggulan KPR BP Tapera, KPR BP Tapera, KRR, kredit renovasi rumah, dan kredit bangun rumah KPR BP Tapera. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada prinsipnya saya selalu sampaikan kepada teman-teman pengembang, asosiasi pengembang, aku tanpa kamu bukan siapa-siapa. Kamu tanpa aku juga bukan siapa-siapa. Kita akan menjadi apa-apa ketika kita berkolaborasi bersama. Peran pemenuhan kebutuhan rumah di Republik ini bukan hanya peran pemerintah, namun harus ada dukungan yang konkret dari pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah terus concern dan fokus untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya ini dibuktikan dengan adanya penambahan kuota APBN yang year to year terus bertambah. Sampai hari ini bertambah lagi menjadi 23 triliun, kurang lebih di angka 200.000 unit rumah FLPP yang harus diserap pada tahun ini. Kemudian target BP Tapera selanjutnya adalah 109.000, itu target KPR BP Tapera, KRR dan KBR. Tentunya ini ada perbedaan Bapak Ibu semuanya. Kalau KPR FLPP berasal dari APBN, namun kalau KPR BP Tapera berasal dari dana kepesertaan. Oleh karenanya, bentuk komitmen dan concern pemerintah hari ini, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, menyatakan tadi bahwa ada beberapa segmen KPR, 3 segmen pola pembiayaan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah tiganya adalah yang pertama adalah KPR Sejahtera FLPP, yang kemudian yang kedua diikuti oleh produk KPR BP Tapera yang diperuntukkan hari ini baru untuk PNS. Kemudian yang ketiga adalah BP2BT untuk non-fixed income, Bapak Ibu. Jadi fixed income non-PNS itu dibiayai oleh FLPP, fixed income PNS atau ASN dibiayai oleh KPR BP Tapera, dan yang terakhir BP2BT non-fixed income, pegawai yang memang wira swasta itu akan dibiayai oleh BP2BT. Oleh karena itu, dengan segala upaya yang telah diberikan pemerintah hari ini, terobosan-terobosan program, ini tentunya pastinya kita terus meminta dukungan oleh pelaku pengembangan, pelaku pengembang perumahan. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan di awal, aku tanpa kamu bukan siapa-siapa. Kamu juga tanpa aku bukan siapa-siapa. Kita akan menjadi apa-apa ketika kita dapat berkolaborasi bersama. We are nothing, but if you are collaboration, we are to be something. Kita akan menjadi hal yang luar biasa dan perfect. Oleh karena itu, terkait kuota tadi juga disampaikan, Bapak Ibu semuanya, kuota tahun ini adalah 200.000 untuk FLPP. Kemudian, polanya bukan kuota dibagi per bank ya Bapak Ibu ya. Pola tahun ini lebih kepada penyerapan komitmen. Saya tegaskan sekali lagi, untuk kuota tahun berjalan 2022, FLPP tidak menggunakan kuota, melainkan menggunakan komitmen. Seluruh bank, seluruh pengembang, dan MBR mempunyai ukuran yang sama untuk memperoleh bisnis dan untuk memperoleh rumah. Kenapa? MBR bisa terus mempunyai pilihan yang banyak untuk pembiayaannya. Begitu pula dengan perbankan. Oleh karena itu, sistem kuota hari ini sudah bergeser, yang tadinya kuota menjadi komitmen. Komitmen yang diajukan oleh bank pelaksana kepada kami selama 1 tahun berjalan. Oleh karenanya, kami pastikan kuota FLPP atau komitmen FLPP tahun berjalan 2022 akan terus berjalan sampai dengan akhir tahun 2022. Saya harap ini bisa menjadi kepastian, karena bukan perempuan saja yang butuh kepastian. Pengembang dan MBR juga pasti membutuhkan kepastian. Sepakat ya? Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan dan yang saya cintai, dengan berbagai macam program yang telah disediakan oleh pemerintah, yuk mari sama-sama kita dukung. Karena tanpa dukungan pelaku usaha, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Prinsipnya adalah kita harus berkolaborasi bersama. Oleh karena itu, Mbak Mutiara Rizky Dalimunte, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan. Ingat pesan saya ada 2 kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.
jika Bapak-Bapak jadi pengembang, jadilah pengembang yang betul-betul menjadi pengembang yang baik. Karena menjadi pengembang ada dua keuntungan yang diperoleh. Keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan dunia sudah jelas arahnya. Tapi kalau keuntungan akhirat, kalau Bapak, Ibu semuanya membangun rumah yang berkualitas, insya Allah masuk surga. Tapi kalau Ibu tidak membangun rumah yang tidak berkualitas, saya doakan masuk neraka paling dulu. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah paham. Ini bicara menolong orang juga. Oleh karena itu ada dua yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, yang kedua adalah aku tanpa kamu bukan siapa-siapa, kamu tanpa aku bukan siapa-siapa. Kita akan menjadi apa-apa ketika kita berkolaborasi bersama. Dan ingat yang paling konkret, kita adalah satu adalah kita untuk Indonesia Raya tercinta. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfian Arif atas pemaparannya. Baik, meningkat acara selanjutnya, yakni Sarasehan, yang dimana kita akan berdialog bersama para tokoh yang hadir pada malam hari ini. Dan kepada seluruh hadirin, bagi yang ingin bertanya disilahkan, dapat disampaikan melalui kolom chat. Dan kami akan memilih 4 orang penanya dengan pertanyaan terbaik untuk kita bahas bersama pada malam hari ini. Dan langsung saja kepada seluruh hadirin, bagi yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan. Kami beri waktu 1 menit ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa langsung diketik saja di kolom chatnya. Kalau ada yang menanya silakan ya. Mister Jof. Bu MC, boleh saya memberikan mungkin jawaban ya dari beberapa pertanyaan di dalam kolom chat nih, kalau bisa diperbolehkan. Nah, baik Pak, disilahkan. Mungkin karena memang ini, tapi sebentar ya Pak, maaf. Karena memang kita masih menunggu 1 menit untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin nanti setelah kita memilih pertanyaan yang baik ataupun yang cocok, mungkin nanti bisa langsung disilahkan Pak untuk menjawab, tapi sekiranya jika Bapak sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan di kolom chat, mungkin disilahkan saja. Ya, mungkin dan mohon izin mungkin kami tidak bisa lama nih ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena saya harus ada urusan yang lain ya. Tadi saya melihat beberapa pertanyaan di chatting ini ya terkait dengan wirausaha ya, artinya swasta lah gitu ya. Apakah bisa mendapatkan subsidi atau tidak gitu ya. Kemudian di sini ada berapa sih total FLPP, BP2BT, Tapera ya, totalnya berapa dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan hal itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa pada dasarnya semua masyarakat itu akan bisa terlayani ya, karena berdasarkan data yang kami peroleh nih Bapak Ibu sekalian ya, selama 11 tahun ya KPR FLPP itu ada ya, karena KPR FLPP kan ada mulai tahun 2010 ya Bapak Ibu sekalian.
itu sampai saat ini sudah bisa memfasilitasi sebanyak 900.000 ya lebih ya masyarakat untuk memiliki rumah, di mana hanya 11%-nya sebenarnya penerima manfaat KPR APP itu adalah pegawai negeri sipil ya. Kemudian dan hanya sekitar 3 atau 5% ya Pak Alfian itu adalah TNI Polri. Sisanya itu sebenarnya mereka-mereka yang bekerja di sektor swasta gitu ya, pabrik, buruh ya, dan mereka-mereka yang bekerja secara mandiri ya, artinya pedagang gitu ya, kemudian sopir dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk tahun ini memang kami mengatur terkait dengan hal itu Bapak Ibu sekalian ya. Kebijakannya itu kalau untuk mereka-mereka yang anggota BP Tapera ya, kita sarankan ya untuk memfasilitasi KPR Tapera ya. Kemudian untuk mereka-mereka yang bekerja di sektor formal, artinya yang TNI Polri ya, kemudian bisa juga PNS, bisa juga para buruh atau karyawan perusahaan memanfaatkan KPR APPP. Nah, yang terakhir ya bagi mereka-mereka yang bekerja ya di sektor non formal bisa memanfaatkan BP2BT. Nah, tadi disebutkan bahwa target yang ada sekarang ya dengan anggaran 28 triliun rupiah itu PLPP sendiri bisa memfasilitasi 200.000 unit rumah. Kemudian BP2BT-nya tadi saya sebutkan 22.586.000 unit rumah. Dan nanti ada juga dari KPR Tapera ya yang mungkin berkisar sekitar 100.000 unit rumah ya kalau berdasarkan rensranya BP Tapera begitu ya. Jadi memang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, kemudian hal yang lain yang juga terkait dengan BPJS nih Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan bukan di ranah kami ya. Dan ini perlu juga dikonfirmasi ulang nih ke Kementerian ATR BPN ya. Karena ini isunya menjadi isu sangat seksi nih gitu ya. Mirip dengan yang BPJS yang harus diambil, yang bisa diambil di usia yang ke-56 tahun kalau tidak salah ya. Dan sekarang kan sudah diminta untuk direvisi gitu kan ya. Nah, hal ini pun mungkin yang perlu nanti dikonfirmasi nih Bapak Ibu sekalian ke teman-teman di kementerian, bukan kami ya, karena yang mengatur itu di sana di ATR BPN. Kemudian yang terkait dengan masalah berapa kuota subsidi setiap provinsi. Tadi disampaikan oleh Pak Alfian tidak ada kuota-kuotaan nih Bapak Ibu sekalian ya. Kuota itu berdasarkan bank ya. Bank pelaksana itu kebetulan Bank BTN memang mereka punya pengalaman mulai tahun 76 Bapak Ibu sekalian. Karena KPR bersubsidi itu di launching mulai tahun 76. Dulu dikenal dengan namanya KPR BTN. KPR BTN itu ya KPR bersubsidi, mirip persis benar dengan KPR FLPP skemanya. Jadi tingkat suku bunganya kalau sekarang kan 5%, 5% sepanjang tenor pinjaman gitu kan ya. Nah, kuota terbesar untuk saya ini memang di Bank BTN, tapi kita pun menjalin kerjasama ya Pak Alfian dengan Bank Himbara ya, dengan BNI, BRI, Mandiri, dan dengan bank-bank BPD gitu ya. Kita udah banyak sekali melakukan kerjasama dengan bank-bank tersebut ya. Jadi jangan khawatir kalau mengenai kuota. Karena pada prinsipnya terkait dengan subsidi itu adalah siapa yang cepat dia yang dapat Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada jatah-jatahan. Monggo dimanfaatkan. Nah, kemudian kalau terkait dengan apakah harga rumah subsidi ada kenaikan gitu ya. Saat ini kami sedang menggodok itu ya. Karena teman-teman dari asosiasi yang lain pun mengharapkan hal yang sama ya. Dan masalahnya proses kenaikan rumah bersubsidi itu bukan hanya sepihak nih Bapak Ibu sekalian ya dari Kementerian PUPR saja gitu ya. Karena itu ada terkait dengan bebas PPN-nya ya. Karena rumah bersubsidi kan rumah yang bebas PPN.
Jadi kita harus sama-sama mengawal ya, nanti keputusan menterinya keluar gitu ya, rumahnya naik sekian persen, itu pun harus dibarengi dengan bebas PPN-nya gitu ya, ke Kementerian Keuangan. Itu yang akan menyampaikan itu adalah mereka gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk PNS yang sudah terlanjur dapat SP3 FLPP bulan Januari, tapi tidak bisa kita katakan harus diubah ke tapera. Saya kira kalau yang ini, kalau PNS sekarang pilihannya menjadi banyak sebenarnya. Jadi KPR ASN TNI Polri itu tidak harus memilih KPR Tapera gitu ya. Kalau menurut hemat saya sih bisa juga memilih KPR FLPP gitu ya, karena ASN itu punya hak mendapatkan itu, bisa KPR Tapera dan bisa juga KPR FLPP gitu ya. Tapi yang BP2BT untuk sementara mungkin ditahan karena itu pengkhususnya untuk mereka-mereka yang bekerja di sektor informal gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon klarifikasi Pak Alfian bila ada hal yang salah ya. Kemudian terkait dengan surat edaran terkait PBG yang akan dikembalikan ke daerah masing-masing berapa lama lagi. Banyak teman-teman pengembang terganjal masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PBG itu kami sudah melakukan banyak rapat koordinasi ya. Bahkan 2 minggu yang lalu Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri sudah mengumpulkan semua dinas terkait ya, ke dinas PUPR karena yang punya kewenangan mengatur hal teknis ya, kemudian dinas BKPM ya yang akan menerbitkan PBG-nya itu sendiri ya. Jadi sampai saat ini sudah ada ya, kami sampaikan 115 kabupaten kota yang sudah menyelesaikan rancangan peraturan daerah terkait retribusi PBG ya. Dan sebanyak 53 kabupaten kota sudah dievaluasi. Karena perlu dievaluasi ya. Nah, tinggal diperdakan ya. Dan menurut catatan kami ada 23 nih kabupaten kota yang sudah terbit perda PBG-nya ya. Kemudian ada sekitar 70 sekian, saya lupa 79 atau 69 ya, yang masih proses evaluasi ya. Dan sisanya memang dari 508 kabupaten kota itu lagi menyiapkan perdanya gitu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, karena sesuai dengan surat dari Pak Menteri Seskab ya, Pak Pramono Anung, itu udah memerintahkan ke Kementerian Dalam Negeri ya dan Kementerian PUPR dan BKPM untuk segera menerbitkan yang tadi saya sampaikan, surat edaran bersamanya sudah selesai ya. Memang harus perlu persetujuan dari beberapa menteri yang mengatur mengenai hal itu Bapak Ibu sekalian. Karena memang rupanya ada celah itu di dalam undang-undang mengenai Cipta Kerja itu, bahwa sebelum ada peraturan yang baru ya, peraturan yang lama itu masih bisa dipakai ya, dengan batasan waktu 2 tahun nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu justru teman-teman nih para pengembang ya, salah satu kewajiban ya, mungkin hak ya, dan bisa membantu kami untuk mengingatkan nih dinas-dinas di daerah dengan hal itu. Cuman masalahnya nih Bapak Ibu sekalian ya, hal itu memang harus kita dorong ya, agar pemerintah daerah segera merespon ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian apakah ada langkah yang lebih mudah bagi pengembang yang sekaligus kontraktor dengan kapasitas masih belum 1 tahun mendapatkan pinjaman? Nah, ini saya kira hubungannya dengan perbankan ya Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan masalah dipilih ya, karena itu tidak diatur di kami ya, tidak diatur di Kementerian PUPR ya,
Karena kalau terkait dengan pembiayaan kredit konstruksi itu hubungannya Bapak dan Ibu sekalian dengan lembaga keuangan bank, bisa dengan Bank BTN dan lain sebagainya. Ya harusnya kalau Bapak Ibu sekalian punya track record yang bagus, tentunya akan dibantu ya oleh bank-bank yang punya core bisnis ya dalam pembiayaan perumahan. Tentu ini kan terkait dengan kredit konstruksi ya Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Alfian lebih jago nih, karena Pak Alfian dulunya dari Bank BTN, Bapak Ibu sekalian ya, sebelum pindah ke BLU, sebelum pindah ke Tapera, jadi beliau sangat memahami itu. Sepertinya terputus ya Pak Agus Sulaiman ya. Sekalian saya lanjutkan ya. Pak Agus Sulaiman, masih ada pasti Pak Agus? Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa hal yang ini, beberapa hal yang bisa saya bisa saya share ya. Mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Saya undur diri nih kalau diizinkan ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau melihat dari yang undangan yang saya terima, kami membuka, kemudian Pak Alfian nih yang nanti berperan di sesi ini. Saya kira itu Bu Mutiara ya. Sekali lagi terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih juga ke Pak Ketua Umum Hipnu ya, dan Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu lagi, karena ini adalah momen kedua saya hadir nih di acara Hipnu. Dulu saya menjadi narasumber juga sewaktu ada semacam seminar ya di gedung MPR RI itu. Saya menduduki kursi anggota yang terhormat ya MPR RI di gedung Nusantara. Saya kira itu, mohon izin Bu Mutiara ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agus Sulaiman, sekali lagi terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin dan sudah hadir juga pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin langsung saja kepada Bapak Alfian Arif, disilahkan untuk menjawab pertanyaan sekaligus menambahkan jawaban-jawaban yang telah disampaikan tadi oleh Pak Agus Sulaiman. Kepada Baik. Bapak Alfian, disilahkan. Teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan ya, karena kan nanti akan ada diskusi lanjutan ya, ada pematerinya juga. Jadi prinsipnya, FLPP ini kuotanya tahun ini 200.000. FLPP kuotanya 200.000. 200.000 itu baru kuota FLPP saja, tapi ada target kuota tambahan. Target tambahan, jadi kan di Republik ini ada KPR subsidi beraneka ragam. Ada yang namanya KPR FLPP, ada yang namanya KPR BP Tapera, dan ada yang namanya BP2BT. Yang tadi saya sampaikan, khusus non-fixed income atau wira swasta itu masuk di dalam program BP2BT. Kemudian yang FLPP, tahun ini anggarannya 200.000 teman-teman. 200.000 artinya 200.000 unit rumah. Sampai bulan ini baru terrealisasi 10.000. Ya, kurang lebih 10.000, artinya ini market banget buat teman-teman semuanya. Ya, jadi FLPP nggak usah khawatir, secara kuota masih ready sampai dengan akhir tahun. Kemudian itu khusus yang fixed income non PNS. Kemudian untuk yang PNS menggunakan produk KPR BP Tapera. Tadi ada pertanyaan, saya lihat dia udah akad nih, dia udah SP3K tinggal akad, kemudian ditolak, ini gimana? Karena kebijakannya yang namanya PNS itu dialihkan ke KPR BP Tapera, kita akan menunggu proses administrasinya, karena gini teman-teman, menjadi bank penyalur KPR BP Tapera memang tidak cepat seperti PKS dengan bank pelaksana penyalur FLPP, karena di produk KPR BP Tapera itu mengajukannya melalui OJK dan adanya EBA, efek beragun aset kurang lebih. Itu yang sedikit memakan waktu. Insya Allah itu sudah ada solusinya sampai
bulan depan ya, atau paling lama bulan Juni itu sudah ada, tapi nggak usah khawatir terkait kuota itu selalu ready sampai akhir tahun. Karena prinsipnya tadi ya, first come, first serve. Ini saya kasih contoh. Misalnya komitmen penyaluran Bank A, hari ini komitmennya 10.000. Ini misal ya, misal. Karena modelnya komitmen buka keran, siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya komitmen bulan A, bulan ini 10.000, kemudian pencapaiannya 12.000, yang 2.000 akan diakumulasikan ke bulan selanjutnya. Paham sampai sini? Yang 2.000 akan dialihkan ke bulan selanjutnya. Begitu pula sebaliknya, jika dia tidak sesuai dengan komitmen, misal komitmen dia 10.000, ternyata dia cuma 8.000. Ya, bulan selanjutnya dia tidak bisa menerima 10.000. Akan kurang. Karena dia tidak bisa sesuai dengan komitmen yang dia janjikan ke kami. Karena prinsipnya ada first come first serve, siapa cepat dia dapat. Oleh karena itu kita memberikan kelonggaran buat teman-teman pengembang untuk kesempatan yang luas untuk memperoleh kuota yang disiapkan. Oleh karena itu ini peluang yang sangat baik jika teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini sangat menguntungkan sekali buat teman-teman semua. Jadi tidak usah khawatir, nanti terkait permasalahan-permasalahan yang ada, kita nanti setiap bulan ada Zoom meeting pengembang, tiap bulan, tiap asosiasi pengembang, setiap awal bulan minggu pertama, nanti Hipnu kita akan jadwalkan juga buat ketemu ya. Ada lagi silakan. Sebelum masuk ke materi, karena juga ada Zoom di sebelah juga. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Alfian Arif atas jawabannya. Dan mungkin untuk sesi sarasehan pada hari ini cukup sampai di sini saja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh yang hadir pada malam hari ini, yang sudah berdialog, yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya. Saya izin pamit dulu ya, boleh ya? Baik Pak, Teman-teman, disilakan Pak. Ingat ya pesan saya tadi ya. Jadi pengembang yang baik, pengembang yang berkualitas, pengembang yang amanah untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Salam hormat, saya pamit ya. Siap, baik. Terima kasih Ustaz Alfian. Baik, para hadirin yang berbahagia, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni pemaparan kegiatan workshop Mondok Developer FLPP dengan tema membangun ekonomi dari bisnis rumah subsidi yang akan disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum DPP Himpunan Pengembang Nusantara, yakni Bapak Daryono Widi Nugroho. Pak Daryono Widi Nugroho sendiri lahir di Sragen pada tanggal 6 Februari tahun 1986. Beliau lulusan S1 di Setiasa Anggana pada tahun 2010, dan adapun pengalaman pekerjaan beliau, yakni pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusa Wiyasa Propertindo, menjabat sebagai Komisaris CV Askana Java, pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Aryaguna Tripta Megah dan Komisaris PT Joglo Megah Propertindo. Dan langsung saja, tanpa berpanjang kata, dengan hormat kepada Bapak Widi, disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Mutiara sebagai MC acara tersebut. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan-rekan dari Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Pembangunan dan juga dari Dirjen BP Tapera ya, bukan Dirjen, maaf, BP Tapera, di mana sangat besar sekali potensi atau ruang bisnis di wilayah perumahan bersubsidi. Akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin saat ini kita belum ketahui terkait masalah regulasi. Regulasi apa itu? Yaitu bagaimana memanajemen ataupun mengolah perumahan subsidi itu agar kita menjadi seorang pengusaha yang sito dan aman dalam mengarungi hal-hal terkait masalah perjalanan usaha di rumah subsidi. Karena apa kok perlu kita sampaikan hal ini terhadap rekan-rekan Hipnu?
Banyak sekali pengembang yang hanya tahu sampul, dia memulai usaha dan akhirnya jatuh. Nah, itu yang menjadi dasar adanya mondok developer khusus untuk FLPP ini diadakan. Kenapa? Agar Hipnu mampu memberikan sebuah manfaat kepada anggotanya, agar Hipnu mampu mencetak developer baru yang memiliki kualitas. Ya, artinya nanti pada sesi-sesi yang akan saya sampaikan itu ada beberapa tahapan, kita bagi menjadi 3 sesi, di mana sesi-sesi pertama itu adalah kita akan mengupas tuntas terkait masalah perjalanan rumah subsidi itu bagaimana dari segi legalitas, bagaimana cara mengamankan aset, bagaimana cara pengurusan legal, dan bagaimana cara mengakses fasilitas-fasilitas kredit ataupun fasilitas-fasilitas KPR dengan cara mudah. Nah, terus selanjutnya juga kita akan mengupas tuntas terkait masalah marketing, penjualan, dan juga alur-alur di wilayah perumahan subsidi. Tadi sudah dijelaskan dari rekan-rekan dari BP Tapera bahwa saat ini itu adalah hal yang paling membingungkan di ranah perumahan subsidi. Kenapa kok saya sampaikan membingungkan? Kita dihadapkan dalam banyak pilihan skema. Ada FLPP, ada BP2BT, ada fasilitas kredit Tapera tadi. Dan tiga-tiganya ini adalah hal yang sangat rumit di wilayah persyaratan. Artinya, hal ini akan kita bahas dalam acara seminar workshop nanti, agar apa yang nantinya istilahnya output yang akan kami berikan kepada rekan-rekan Hipnu itu, kalian ketika mau berjalan untuk mengarungi sebuah usaha tentang perumahan subsidi, sudah mempreparekan dari awal. Jadi tadi yang saya sampaikan, banyak teman-teman kita jatuh karena mereka tahu sampul tapi tidak tahu isi. Maksudnya bagaimana? Mereka biasanya seorang marketing dari developer, seolah-olah sudah mengetahui perjalanan developer, pas dia masuk ke ranah itu, dia jatuh. Nah, itu tidak dihendaki di Hipnu itu. Nah, yang paling penting dalam sebuah perumahan subsidi itu adalah pengaturan cash flow dan maintenance monitoring. Nah, ini adalah dasar terakhir yang nantinya akan saya bahas di sesi ketiga, di mana bagaimana cara mengolah manajerial yang baik terhadap masalah pengolahan perumahan subsidi. Nah, kenapa kok saya bisa berbicara saat ini seperti demikian? Saya pernah mengalami sebuah peristiwa di mana saya istilahnya bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, dan saat ini adalah kebangkitan saya yang ketiga kalinya dan saya tidak mau jatuh. Artinya pengalaman-pengalaman saya pada waktu 2016 kemarin, saya orang yang mungkin jatuh sampai kemana-mana naik angkot, dan saat ini saya sudah mengembangkan 5 perumahan, dan saat ini saya juga punya konsultan dan juga punya IT. Artinya ini saya pengen tularkan apa yang merubah saya dalam 2 tahun terakhir sehingga saya bisa memaintain dari seorang yang cuma naik angkot sekarang bisa mengembangkan 5 lokasi perumahan yang berbeda. Nah, dengan bagaimana skema yang saat ini saya jalankan di perusahaan saya, itu saya coba tularkan kepada rekan-rekan dengan harapan rekan-rekan tidak mengalami apa yang saat itu saya alami. Apa? Saya jatuh dan ditinggalkan rekan-rekan. Ilmu saya ini akan coba saya share ke rekan-rekan semuanya dari A sampai dengan Z, dari mulai cara membuka yang baik, mengelola yang baik, dari bagaimana memasarkan yang baik, dan juga istilahnya membangun sebuah tim yang baik, dan ketiganya adalah bagaimana caranya mengontrol yang baik. Itu adalah sedikit kutipan yang akan nanti kita bahas terkait masalah diskusi kita. Jadi saya sebut diskusi, kenapa? Karena saya tidak hanya menyampaikan satu arah, tapi kita akan melakukan hal yang 2 arah. Artinya ketika ada pertanyaan yang menurut Bapak Ibu semuanya itu harus saya jawab, itu akan saya kupas dan itu akan kita akan selalu continue dan nanti juga kita bisa diskusi di luar Zoom itu setelah acara selesai. Nah, itu mungkin sedikit paparan saya. Jadi akan membagi sebuah 3 sesi. Sesi pertama membahas tentang legal, sesi kedua marketing, sesi ketiga manajerial. Nah, itu mungkin yang akan bisa saya sampaikan untuk sedikitnya ulasan.
Semoga acara kita pada saat itu bisa memberikan sebuah manfaat kepada rekan-rekan dan bisa mencetak sebuah generasi yang baik untuk menjadi developer tadi. Pesan dari Pak Afian Arif tadi. Jadilah developer yang bagus, handal, dan lain sebagainya. Saya kasih kutipan sedikit sebelum saya mengakhiri apa yang tadi saya sampaikan. Keuntungan dalam sebuah developer itu ada dua. Satu untung materi, satu untung doa. Artinya apa yang saya sampaikan ini? Jadi kita nggak perlu mencari untung terlalu besar, tetapi untung doa itulah yang akan membesarkan kita. Itu yang saya saat ini lakukan. Untung pertama, dulu saya dapat 1 unit rumah untung 50 juta. Saat ini saya dapat 1 rumah untung 25 juta, saya sudah sangat syukur, alhamdulillah. Kenapa? Dengan 25 untung saya ditambah 1 doa, itu lebih daripada 50 juta pada waktu itu. Itu adalah hal moral yang saya pengen tularkan ke rekan-rekan semuanya. Apa yang saya lakukan, itu saya sudah buktikan dan saya rasakan. Ya, semoga akan menjadi sebuah manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Widi Nugroho atas pemaparannya yang tentunya memberikan informasi yang begitu bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, meningkat acara selanjutnya, yakni pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Zidni Elman Nafian. Kepada Bapak Zidni, disilahkan. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak membosankan ya. Masih semangat semuanya? Semangat Pak Ketua, semangat, semangat. Alhamdulillah. Boleh sekali lagi ya. Teman-teman yang masih hadir dan masih semangat boleh angkat tangan. Dibuka kameranya semua, angkat tangan boleh. Ya. Semangat. Semangat, boleh buka kameranya. Semangat. Teriakan yang keras, semangat sampai tetangganya bangun ya. Ya, teman-teman semua izin sebelum ditutup dengan doa menyampaikan sedikit informasi. Hari ini kita alhamdulillah sudah melakukan pembukaan. Kemudian sebagaimana tadi kami sampaikan di awal ya, kami informasikan di awal bahwa workshop FLPP-nya sendiri, workshop menjadi pengembang rumah subsidi FLPP-nya sendiri, itu kita mulai minggu depan, ada 3 sesi setiap hari Kamis, mulainya sama kayak sekarang, mulai jam 19 sampai dengan selesai. Pembicaranya atau pemateri utamanya tadi adalah Mas Widi Nugroho, beliau wakil bendahara di DPP Hipnu, pengalamannya sudah sangat kaya ya di pengembangan rumah subsidi. Tadi janjinya sudah memberikan, beliau sudah membuat sedikit bocoran ya apa yang akan disampaikan, dan tadi janji mau mengupas tuntas dan bersedia berbagi habis pengalaman dan ilmunya di pengembangan rumah subsidi. Ada yang tertarik untuk ikut workshop minggu depan, teman-teman boleh angkat tangan atau tulis di kolom chat. Siap, dari Medan nih. Mana lagi teman-teman yang lain? Boleh? Nah, kalau teman-teman tertarik untuk ikut, caranya gampang, karena ini workshop ini sebetulnya kami adakan untuk anggota Hipnu. So, teman-teman yang mau ikut, daftar dulu jadi anggota Hipnu, boleh nanti hubungi Biro Umum, nomornya tadi sudah saya kasih di kolom chat. Biro Umumnya namanya Mas Imam Safi'i yang ganteng, nanti teman-teman bisa hubungi gimana caranya daftar jadi anggota Hipnu, dan minggu depan kita bisa mulai ikut workshop FLPP. Nah, kalau ada pertanyaan, misalnya saya nggak mau bergabung dengan Hipnu, tapi saya mau ikut workshopnya, boleh, tapi biayanya beda. Jadi kalau misalnya non anggota Hipnu, biayanya 2 juta rupiah, sebetulnya masih terhitung terjangkau, karena nanti teman-teman garap proyek FLPP, cuannya miliaran gitu ya, cuannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Jadi misalnya investasi senilai itu nggak terlalu besar, tapi kalau misalnya mau lebih hemat, teman-teman gabung dulu jadi anggota Hipnu. Nah, jadi anggota Hipnu, nanti ada iuran tahunan yang teman-teman harus bayar, jumlahnya nggak besar, cuman
1 juta rupiah untuk jadi anggota perorangan dari Hipnu. Nah, sudah itu teman-teman akan dapat fasilitas dari Hipnu, support system, dan menjadi bagian dari ekosistemnya Hipnu. Nah, nomornya perlu ya, saya kasih lagi ya. Nomornya perlu, teman-teman. Saya ketik sekali lagi di kolom chat. Ya, setuju. Ya, Mas Imam, tolong didikte nomornya, Mas Imam. 0858 8673 9324. Ya, itu nomornya teman-teman, bisa di-save. Nanti di grup juga akan kami umumkan, grup Telegram Hipnu, teman-teman bisa gabung. Nanti informasi mengenai Hipnu bisa disimak di situ update-nya. Search aja itu telegram.me Hipnu official ya. Hipnu official. Oh sorry, maaf, ini ternyata message-nya masih sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Ya, ini. Terus teman-teman juga bisa gabung dengan grup Telegram Hipnu. Ya, begitu teman-teman. Tadi ada pertanyaan ya, sayangnya nih Pak Agusnya udah left. Tadi ada pertanyaan, Hipnu sudah terdaftar belum di PUPR? Sekarang dalam proses pendaftaran dan insya Allah dalam waktu dekat Hipnu akan terdaftar resmi sebagai pengembang asosiasi pengembang yang terdaftar resmi di Sireng PUPR. Tadi kalau Pak Agusnya masih ada, saya mau todong Pak tanggal berapa keluarnya, tapi kita masih menunggu. Insya Allah dalam waktu dekat teman-teman udah terdaftar, jadi teman-teman nanti sesudah ikut workshop FLPP-nya, terus nanti insya Allah bisa mengurus perizinan secara resmi terdaftar di PUPR sebagai anggota dari Hipnu. Begitu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir malam hari ini, kepada semua yang sudah mendukung juga. Demikian dari saya serahkan kembali kepada MC Mbak Ara untuk sesi doa dan penutup. Silakan Mbak Ara. Makasih teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada Pak Zidni atas informasi yang telah disampaikan. Baik, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Kiai Haji Nasihun Syahroni. Kepada Bapak Kiai Haji Nasihun Syahroni, disilahkan. Mbak Ara, ini tampaknya Pak Kiai Nasihun mengalami kendala teknis. Mungkin bisa dipandu, kita tutup dengan membaca Fatihah. Baik, Pak. Baik, para seluruh hadirin, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, agar kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, dengan begitu, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Mutiara Rizky Dalimunte, selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari diri saya selama memandu acara pada malam hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Semoga kita selalu sehat dan lekas menjalankan aktivitas seperti biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang mau bersilaturahim, monggo silakan mau saling menyapa. Kebetulan masih ada Mas Widi juga, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Widi. Boleh Mas Widi ya? Halo, siap Om. Oh, iya. Om. Rakene pundi Mas? Tolong gemolong tapi tinggal di Silakan Jawa yang Barat, mau Mas. kenalan, mau. Oh, ya. Saya orang Gemolong tapi tinggal di Jawa Barat. J, Gemolong. Ya, dekat sama saya. Aku Sarkem. Wah, cedah Mas. Oh, yang Boyolali. Oh, Boyolali, alhamdulillah. Silaturahmi di sini Mas. Ayo, kita sukses bareng-bareng Mas. Allah. Mas, saya praktisi perbankan tapi pengen ikut workshop, gak apa-apa toh? Oh, boleh Pak. Boleh sangat Dulu Pak. saya pernah ikut almarhum. Almarhum Sarip ya. Banyak Pak. Kalau praktisi perbankan yang sukses di dunia properti banyak kok Pak. Salah satunya kalau di Jawa Barat Pak Joko Suranto, dia sekarang sudah triliuner Pak. Dia dulu bekerja di BTN juga. Enggak, nawa itu saya cuman ini Mas, supaya kalau saya memproses itu enggak kejeblos itu loh Mas. Oh. siap Pak. Ayo Pak. Saya dulu pernah ikut pelatihannya almarhum Dwi Priyono. Saya daftar ya Mas. Monggo Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Pak Uston pernah ikut WS-nya Mas Dwi? Iya, dulu. Oh, berarti bareng saya mungkin itu Pak, dulu Pak. Yang sempat tinjau lokasi di mana dulu ya? Di Tangerang ya? Ya, Tangerang. Iya, berarti bareng saya itu Pak. Nanti saya kontak ya Pak ya. Siap. Bapak di mana Pak? HIK-nya mana? Waktu ikut saya di Solo, sekarang saya di Ciledug. Oh, siap Pak. Jadi kalau di HIK itu saya kebetulan juga sama Pak, tapi saya lebih dekatnya itu sama Bang Mentari. Jadi memang mereka itu kan selalu memberikan sebuah fasilitas kredit yang longgar untuk kita. Tetapi kadang ada developer yang tidak tanggung jawab justru memanfaatkan miring Pak. Gitu. Nah itu ya nantilah saya akan coba kupas juga terkait hal-hal itu karena alhamdulillah saya pun juga saat ini dijadikan penasehat untuk salah satu BPR yang ada di Kabupaten Garut Pak. Jadi ketika dia mau memverifikasi itu kayak tadi yang PBG dan lain sebagainya itu selalu nanya ke kita juga. Insya Allah kita akan bantu kok Pak. Ya, PBG memang saat ini memang masih belum clear ya. Itu tapi sudah ada edaran, tapi edaran itu telat menurut kami Pak. Gitu. Kenapa? Ya. IMB itu kan sudah dibekukan di tiap-tiap daerah Pak. Jadi artinya sudah tidak dijalankan. Akan tetapi supporting untuk PBG itu juga belum jalan. Sekarang sudah mulai dibekukan, barulah turun surat itu kan. Ibaratnya yang sudah mati mau dihidupin lagi pun juga butuh proses Pak. Gitu. Nah itu hal-hal yang seperti inilah yang nanti butuh pensikapan yang nanti akan saya bahas bagaimana salah satu solusinya gitu. Siap. Izin Mas Widi. Siap Pak. Kapan aku minta ilmu nih. Waduh, siap. Kita sharing Pak. Sama Pak Panjenengan juga pasti punya ilmu. Iya, aku mau terjun di developer ini masih sulit banget. Pernah bikin nyoba 6 tahun yang lalu gagal maning. Daerah mana? Masalahnya apa Pak? Ya masalahnya mungkin terlalu perizinannya ruwet itu jadi belum memahami benar gitu akhirnya nyerah gitu loh. Oh ya itu tadi jadi tahu sampul nggak tahu isi Pak. Jadi pas waktu nyoba kita di perjalanan itu down
demotivasi, akhirnya jatuh, ya itu hal yang lumrah Pak. Saya pun juga pernah ngalami jatuh kok Pak. Tapi insya Allah nanti akan saya sampaikan tahapan-tahapan yang kita harus lewati itu. Siap, oke. Pak Mario di Lampung ada temennya tuh Pak David. Iya, ada Pak David, ada Pak Kiki itu tadi, ada Pak Aris. Ya, itu bikin DPW udah oke itu. Iya, makanya itu tadi kan saya memang sengaja saya undang kan memang biar tahu isinya dulu. Nah, siap. Tahu isinya kan makanya biar kita ajak bergabung gitu loh. Kalau di Lampung bisa ke Tulang Bawang, Pak. Ya, mantap. Silaturahmi kan jadi meluas. Siapa Pak tadi Pak? Pak Arif Hakim. Oh gitu, siap. Saya di Tulang Bawang, Pak. Tulang Bawang Pak? Ya. Nanti kalau di Bandar Lampung aja Pak Japri. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama Pak Mario. Ya, bisa merapat. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mario. Ada kawan ketemu saja. nanti minggu depan. Siap, matur nuwun, siap. Oke. Sami-sami Pak, monggo matur suwun. Ya, salib dulu ya, mau sholat dulu. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mungkin saya sedikit share nih Pak. Kenapa kok saya sangat antusias di Hipnu? Salah satunya itu kita ada ini. Jadi Hipnu tidak hanya menjadi seorang asosiasi yang hanya terorientasi terhadap iuran anggota, tapi kita mencoba untuk menjadi manfaat, Pak. Kan sebenarnya anggota itu butuhnya itu sharing seperti ini. Ya. Mungkin kami tidak bisa memberikan solusi keseluruhan terkait permasalahan anggota. Minimal ketika kita berbagi seperti ini, kita masing-masing punya solusi kok, Pak. Gitu. Barangkali nggak dari saya, mungkin dari Pak Sauki, nggak dari Pak Sauki, mungkin dari Pak Arif, mungkin dari daerah lain yang pernah mengalami peristiwa itu yang sama. Nah, kenapa kok saya memandang asosiasi yang lain itu berbeda dengan Hipnu? Karena cuma Hipnu yang konsisten mengadakan acara-acara yang seperti ini, gitu. Nah, ini tolong nanti ketika istana kita sudah terbentuk besar, ini menjadikan sebuah habit ya, jadikan sebuah kebiasaan, bukan orientasi materi, tapi kita selain iuran itu kita ada diskusi gitu loh. Selain sireng kita ada sharing gitu. Itu bahasa saya. Jadi selain sireng itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki asosiasi untuk dapat fasilitas subsidi. Tapi selain itu kita harus sharing. Nah, kalau kita mau sharing, insya Allah Pak, nggak akan ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Pasti terselesaikan kok. Itu. Nah, banyak kan seperti hanya masalah BPN dan lain sebagainya. Nanti saya coba kasih treatment ke rekan-rekan bagaimana caranya ngurus split sertifikat yang cuma habis 300.000 per satu bidang. Saya pasti mungkin rekan-rekan semuanya diminta 2,5 juta, 2,700.000, sampai mungkin ada yang 4,5 juta. Nah, nanti dengan kita seminar itu, Bapak mau ngurus split sertifikat, saya jamin dengan melewati alur-alur itu saya bisa murah gitu. Kita bayar PNBP dan nanti kita akan dorong bantu untuk jaringan-jaringan agar istilahnya dibantu oleh salah satu jaringan kita juga gitu. Nah, ini kan ilmu yang sangat manfaat yang nanti saya akan share di acara kita nanti, Pak. Itu Mas Sauki, sehat, Pak Sekjen. Singkatannya apa Mas Hipnu, Mas? Hipnu, Himpunan Pengembang Nusantara. Oh, oke, makasih. Jadi kita pengembang Mas Nusantara. Mas Widi ini salah satu tokoh muda yang proyeknya real, terus juga banyak dan sukses dari dibuka dari awal sampai ditutup gitu loh. Jangan kan sekarang ini banyak nih kondisi, apalagi kondisi COVID ya 2020 2021, pemain-pemain properti yang kemudian bukanya bisa gitu kan, pemilik tanah belum lunas, kemudian problem gitu kan, apalagi ada yang ngambil KYG gitu kan, itu trik-trik yang ya merusak sih sebenarnya gitu loh. Nah ini jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Nah, untuk jadi developer yang benar, kata Pak Alfian ya dari BP Tapera,
ya butuh yang namanya kita saling sharing, saling belajar gitu kan. Nah, cuma kan kalau belajarnya itu kan jarang nih gitu kan. Ada kawan-kawan developer yang mau berbagi gitu kan. Kadang-kadang karena kan kalau dasarnya semangatnya bukan dari sama-sama apa namanya merasa sebagai developer yang apa namanya yang punya satu tujuan yang sama kan nggak mudah gitu loh, ya kan? Makanya di Hipnu ini dengan sama-sama punya semangat untuk saling membesarkan, saling berbagi, mudah-mudahan momen acara seperti ini kita akan jadikan aktivitas rutin gitu kan. Mungkin nanti kita bikin per DPW gitu kan, nanti kita bikin juga tingkat nasional, tujuannya ya sekedar sharing, diskusi, bercanda-bercanda gitu kan. Karena memang pressure dan tekanan selama 2020-2021 ini luar biasa gitu kan. Yang benar-benar punya project merasakanlah gitu kan gimana cara ngatur cash flow dan lain sebagainya. Nah, ini sayang banget gitu kan, dan tidak di semua asosiasi mau mengadakan forum-forum sharing dan diskusi untuk semua anggotanya gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan seperti yang Mas Widi bilang, jadi sayang banget kalau sampai momen minggu depan, 3 minggu ke depan itu ilmu gimana caranya dari mulai akuisisi lahan gitu kan, terus pembebasan lahannya, terus pengurusan perizinannya, proses KPR-nya, sampai terakhir yang paling penting sebenarnya financial engineering ini gitu kan. Gimana caranya menguasai lahan dengan cara yang benar gitu kan, dengan cara yang elegan, dan endingnya adalah proyek ini selesai 100% dan kita dapat profit, dan yang paling penting kita bisa bantu banyak masyarakat yang hari ini banyak belum punya rumah, kita bantu mereka supaya punya rumah gitu kan. Bukan begitu Mas Widi? Kira-kira seperti itu. Justru saya luar biasa. Jadi inti dari yang menarik itu financial engineering-nya kan gitu kan, ya Mas Widi ya. Betul. Nah, ini teman-teman harus paham nih gitu, gimana caranya akuisisi lahan 2 hektar, 3 hektar dengan strategi yang pas gitu loh. Jadi bukan cuma bicara modal 10 juta, modal 20 juta bisa buka project, bukan seperti itu gitu kan. Tapi ada tahapan-tahapannya yang benar gitu kan. Nah, ini yang kita belajarnya langsung dari orang yang memang sudah terbukti berhasil gitu. Ya, gitu. Mungkin itu sih gitu kan. Yang lainnya mungkin silakan. Ya, betul sekali Om Sauki. Jadi saya coba untuk menyampaikan pengalaman saya dari 2007 saya buka properti sampai dengan saat ini. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana rasanya kehilangan materi yang cukup banyak, rugi, hancur, jatuh, bangkit lagi, dan sampai dengan titik di mana saya menemukan, oh ini toh formula sebuah perumahan yang baik itu. Jadi saya mencoba kalian itu nggak usah mencoba jatuhnya, cukup saya lah yang merasakan bagaimana istilahnya ditinggalkan teman-teman. Saya pengen menularkan pengalaman itu agar rekan-rekan semuanya yang ada di Hipnu setelah mulai kalian itu benar-benar bangkit, nggak harus jatuh. Nah, saya kasih bocoran sedikit, jatuh itu di apa sih Pak? Gitu. Dan bagaimana cara memulai yang baik? Tadi sudah dijawab sama Om Sauki. Intinya adalah di manajerialnya, pengaturan cash flow-nya, dan cara bagaimana kapan kita menentukan ngambil kreditnya. Jadi contoh saya sedikit kasih contoh ke rekan-rekan. Saya men-take over perumahan itu saya mulai dari kerjasama terlebih dahulu. Jadi ada perumahan mangkrak, saya tidak langsung take over. Tapi mau nggak kalau saya kelola dulu? Berapa bulan? 6 bulan. Kalau 6 bulan itu saya rasa cukup baik, saya akan take over. Untuk apa tujuan kita menyampaikan 6 bulan? 6 bulan itu adalah pangsa menjajaki bagaimana cara kita merecovery. Mereka peri sebuah pasar, mereka peri sebuah trust, dan bagaimana cara kita menentukan titik mana pemasaran itu. Setelah kita rasa, oh kita sudah ngantongin nih 10 konsumen. Nah, artinya kita sudah punya safety.
Minimal kalau saya kredit, saya sudah punya 10 konsumen yang akan saya bangun untuk membayar kredit kita berjalan 3 bulan ke depan. Artinya itu baru kita bisa mau memutuskan, oh saya berani kredit. Minimal 3 bulan ke depan saya sudah tidak pusing mencari konsumen untuk perumahan tersebut. Nah, jadi pas waktu 6 bulan kalian berjalan, kalian barulah kalian take over murni dengan mencari investor ataupun perbankan sebagai pemodal take over. Nah, itu salah satu ilustrasi yang saya perlu sampaikan ke rekan-rekan bagaimana cara men-take over dengan cara yang smooth dan tidak merugikan diri sendiri. Meminimalisir gambling. Nah, terus selanjutnya kalau kita pengusaha baru itu catatannya adalah jangan pernah berspekulasi terlalu tinggi. Contoh, ada harga murah tapi lokasinya jauh, kita eksekusi. Nah, itu adalah hal yang sangat gamblingnya terlalu tinggi. Mending kita cari lokasi yang bagus, harganya agak mahal, untungnya lebih sedikit tapi lebih safety ke kita. Nah, itu adalah salah satu cara yang saya alami. Gitu. Karena apa? Saya pernah jatuh, walaupun mungkin tempat yang kita jatuh